Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Yakin dengan NIM 2410802067. Saya dari program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas A angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah Peradaban Islam dari bab 11, yaitu bab 11 yang akan saya jelaskan dengan judul Peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Materi ini sangat penting karena dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan terlama dalam sejarah dunia. Bagaimana sih sejarahnya? Mari kita simak. Dinasti ini berdiri lebih dari 6 abad, tepatnya akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Sehingga pada masa kekuasaannya, dinasti Turki Utsmani tidak hanya menjadi kekuatan politik dan militer, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat Islam setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ketika banyaknya wilayah Islam yang mengalami kemunduran, Turki Utsmani justru muncul sebagai pelindung dunia Islam. Oleh karena itu, mempelajari dinasti Turki Utsmani bukan hanya mempelajari Islam sejarah, mempelajari hanya sekedar sejarah kekuasaan, tetapi juga mempelajari bagaimana Islam pernah berada di puncak peradaban dunia. Sekaligus bagaimana kekuasaan besar bisa runtuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Apa sih yang melatar belakangi dari dinasti ini atau asal usulnya? Mari kita simak lagi. Dinasti Turki Utsmani berasal dari bangsa Turki, tepatnya dari suku Oghuz, yang pada awalnya hidup secara nomaden di wilayah Asia Tengah. Kehidupan mereka sangat sederhana dan bergantung kepada kekuatan militer. Seiring waktu, suku Oghuz berimigrasi ke wilayah Anatolia dan mulai berinteraksi dengan dunia Islam. Mereka kemudian memeluk agama Islam dan menjadi bagian dari kekuatan militer dinasti Saljuk. Nah, namun ketika dinasti Saljuk melemah akibat serangan bangsa Mongol, terjadilah nih kekosongan kekuasaan. Dalam kondisi ini muncullah tokoh bernama Utsman bin Ertugrul. Nah, Utsman ini melihat adanya peluang politik yang besar dan beliau langsung mendirikan pemerintahan sendiri pada sekitar tahun 1300 Masehi. Awalnya wilayah kekuasaan Utsman sangat kecil dan bahkan dianggap tidak signifikan. Namun, karena letaknya strategis di perbatasan Bizantium, wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Dari sinilah dinasti Turki Utsmani mulai tumbuh perlahan namun pasti. Nah, perluasan wilayah dan puncak kejayaan. Setelah Utsman wafat, kepemimpinannya ini dilanjutkan oleh Orkan. Pada masa inilah struktur pemerintahan dan militer mulai dibentuk secara lebih terorganisasi. Utsmani mulai menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium dan memperluas kekuasaannya ke Eropa. Lalu ada peristiwa yang paling
monumental dalam sejarah dinasti Turki Utsmani. Terjadi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel setelah melakukan persiapan yang sangat matang, baik dari segi strategi militer, logistik, maupun teknologi persenjataan. Penaklukan dari Konstantinopel ini memiliki makna yang sangat besar. Selain sebagai kemenangan militer, peristiwa ini juga menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menjadikan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam. Kejayaan dari Turki Utsmani ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa ini, wilayah Utsmani membentang dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Selain itu, sistem hukum dan administrasi negara disusun secara rapi dan sistematis. Nah, bagaimana sih sistem militer, pemerintahan, dan ekonomi yang ada di dinasti ini? Kekuatan utama dinasti Turki terletak pada sistem apa? Sistem militernya. Pasukan Janissary menjadi tulang punggung kekuatan militer Utsmani. Mereka dilatih sejak usia muda dengan disiplin yang ketat dan loyalitas penuh kepada sultan. Dalam bidang pemerintahan, sultan memegang kekuasaan tertinggi, namun dibantu oleh wazir dan pejabat lainnya. Sistem ini memungkinkan dinasti Utsmani mengelola wilayah yang sangat luas. Dan dari segi pandang ekonomi, dinasti Turki Utsmani mengandalkan pajak dari tanah, pajak perdagangan, serta hasil dari rampasan perang. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia memberikan keuntungan yang besar. Namun, seiring waktu, pengelolaan ekonomi yang kurang efisien mulai menjadi masalah serius. Nah, apa sih yang menjadi faktor kemunduran dan runtuhnya dari dinasti ini? Kemunduran dinasti Turki Utsmani disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya kepemimpinan, korupsi birokrasi, gaya hidup mewah para penguasa, serta ketertinggalan teknologi dibandingkan negara-negara Eropa. Selain itu, munculnya nasionalisme di wilayah-wilayah taklukan membuat dinasti Utsmani semakin sulit mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya, pada tahun 1924, Kekhalifahan Turki Utsmani resmi dibubarkan. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dinasti dari Turki Utsmani merupakan peradaban Islam yang sangat kuat. Namun runtuh karena tidak mampu runtuhnya dinasti ini karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejarah ini memberikan pelajaran bahwa kejayaan tidak akan bertahan lama tanpa pembaruan dan pengelolaan yang baik. Maka dari itu cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.